Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral. Kita akan membahas tentang sosok dari Suhoki. Pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1969, satu hari sebelum ulang tahunnya, kita kehilangan aktivis Suhoki yang pergi selamanya di ketinggian Gunung Semeru. Seorang aktivis yang gemar mengkritik pemerintah melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Suhoki sendiri merupakan sosok yang dikenal karena pemikiran kritisnya saat rezim Orde Lama dan juga Orde Baru. Selama berkuliah, dia sering memberikan tulisan-tulisan kritis terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Selain masa Orde Lama, dia merupakan orang pertama yang memberikan kritik pedas pada rezim Orde Baru, seperti pada karya-karyanya mengenai pembantaian massal anggota PKI setelah G30S, dan juga kerap kali melayangkan kritikan pada penguasa negara karena ingin menolong rakyat yang tertindas. Dia tidak pernah berhenti untuk terus menulis kritik tersebut walaupun mendapatkan banyak caci makian dari berbagai pihak. Bahkan, Hoki sendiri sering mendapatkan cemooh dengan membawa keturunannya. Memang tidak salah jika sosok Suhoki ini dikenal sebagai mahasiswa dan aktivis tangguh pada era Presiden Soekarno dan juga Soeharto. Dia merupakan sosok yang hobi mendaki gunung. Suhoki sendiri juga merupakan salah satu pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam atau yang kita kenal dengan Mapala di Universitas Indonesia atau UI. Bersama dengan rekan-rekannya, Hoki berangkat dari stasiun Gambir pukul 7 ke stasiun Gubeng, Surabaya. Pendakian kali ini istimewa bagi Hoki lantaran pada 17 Desember dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Tim berbekal buku terbitan Belanda tahun 1930 tentang panduan naik Semeru, dan mereka menggunakan jalur yang tidak umum. Akhirnya dia meninggal pada tanggal 16 Desember 1969 ketika mendaki Gunung Semeru. Dia meninggal karena menghirup asap beracun dari kawah gunung. Hoki meninggal bersama Idan dan Fantari Lubis, teman mendakinya. Jenazah mereka berdua sempat berada di puncak Semeru sekitar sepekan hingga berhasil dievakuasi dan dibawa pulang ke Jakarta. Menurut catatan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Suhoki dan Idan adalah korban pendaki gunung pertama yang meninggal di Gunung Semeru. Hoki dimakamkan pada tanggal 24 Desember 1969 di Menteng Pulo. Kemudian dipindahkan ke pekuburan Kober Tanah Abang. Namun, pekuburan Kober dibongkar oleh Ali Saikin pada tahun 1975 sehingga harus dipindahkan. Akan tetapi, keluarga dan kerabatnya menolak, serta memilih untuk mengkremasi jasad Suhoki. Akhirnya jasad Suhoki dibakar serta abunya disebar di Gunung Pangrango. Tim Mata Astral mengunjungi salah satu tempat yang pernah menjadi tempat penguburan almarhum Suhoki. Pada saat saya berkunjung, ada hal yang cukup menarik pada saat melihat prasasti batu nisannya. Karena seperti masih ada energi di sana, jadi saya ingin merasakan seperti apa energi di sana. Dan setelah saya mencoba untuk mengerti energi itu, dan tiba-tiba ada beberapa gambaran yang masuk ke saya, dan saya melihat ada satu sosok yang memang mirip dengan almarhum Suhoki ini. Di dalam gambaran tersebut ada dua sosok yang terlihat, dan salah satunya di sini agak samar-samar, dia menggunakan tas ransel, kemudian pakai jaket juga, dan menggunakan baju berwarna kuning, dan pakai sepatu boots ya. Dan di dalam gambar yang terlihat ini memang agak sedikit samar. Saya melihat mereka berdua itu kayak terduduk lemas, senderan. Namun tidak begitu lama, saya pun merasakan susah bernapas seolah-olah saya sedang berada di lokasi dengan udara yang tidak biasa di sana. Dan saya merasakan sosok yang luar biasa, dan saya melihat kedua sosok itu pun mulai mengalami seperti kejang-kejang. Karena tidak kuat, saya langsung menarik diri keluar dari gambaran itu. Setelah saya melihat kembali kejadian tersebut, saya langsung mendoakan kedua sosok itu agar tenang di sisi Tuhan. Menurut saya, masyarakat saat ini terutama mahasiswa
butuh dan harus tahu sosok-sosok yang dulunya sangat memiliki pengaruh, terutama dalam menyuarakan pendapatnya seperti sosok Soe-Hok Lee ini. Banyak sekali contoh-contoh aktivis atau pejuang yang dapat kita teladani dari sisi kehidupannya, pendidikan, politik, ataupun sisi yang lain. Yang dimana memperjuangkan hal yang sesuai dengan pedoman hidup. Selamat jalan Soe-Hok Lee, kamu akan selalu dikenang. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus, subscribe, like, dan share YouTube kita. Follow IG dan TikTok kita di Mata Astral ya. Sampai jumpa di jelajah berikutnya.